Tami, kemudian setelah berapa lama sih di panti? 6 bulan, Mas. 6 bulan. Setelah itu? Setelah itu diambil sama ibu. Ibu ambil, dibawa ke rumah nenek, begitu ya. Nah, setelah bercerai itu, ibu menikah lagi? Iya, ibu sudah menikah lagi, Mas. Menikah lagi. Terus gimana hubungan rumah tangganya ibu yang Mbak Tami tahu? Yang saya tahu, ya sekarang masih baik-baik saja, Mas. Masih baik-baik saja, alhamdulillah. Nah, menafkahi ibu berarti suaminya Mbak Tami? Masih. Nah, Mbak Tami sendiri gimana dari semenjak udah mulai tinggal sama ibu sampai dengan sekarang gitu, ada masalah apa nggak setelahnya itu? Saya diusir sama kakak tiri saya. Bawa tuh barang-barang lu semua. Pergi dari sini. Oh, berarti bawa anak nih, suaminya ibu nih bawa anak ya? Iya, Diusir sama kakak tiri dari rumahnya Mbak Tami sendiri atau rumahnya mereka? dari rumah mereka. Dari rumah mereka. Kemudian reaksi dari ibunya Mbak Tami apa setelah tahu Mbak Tami diusir? Ibu nggak tahu, Mas. Nggak tahu? Iya, ibu dulu lagi nggak ada waktu saya diusir. Baju-baju saya dibuang keluar. Terus dia bilang dia nggak suka kalau saya tinggal di rumah mereka. Alasan itu doang Mbak Tami juga atau termasuk adik-adiknya Mbak Tami juga? Adik-adiknya itu yang tiri. Adik tiri? Iya, kakak tiri. Oke, berarti Mbak Tami diusir. Nah, Mbak Tami bilangnya apa sama ibu? Kan pasti ibu nyari itu. Iya, alasan saya cuma bilang biar ibu nggak kepikiran, saya mau belajar mandiri, saya mau merantau. Ya Allah, ini mulia sekali Pak Ustadz. Dia nggak bercerita apa yang dilakukan saudara tirinya. Ya. Dia bilang ingin merantau, cari uang sendiri gitu. Tapi sementara hatinya ini pasti berentangan karena dia tidak diterima nih sama saudara-saudara tirinya. Nih. Inilah saya kira resiko dari ketika terjadi broken home. Ya. Ketika terjadi broken home itu risikonya apa? Yang paling berat menghadapi ini adalah anak-anaknya. Ya. Nah, dalam hal ini Mbak Tami merasakan bagaimana penderitaan itu. Jadi ketika orang tuanya yang laki-laki menikah lagi dan di kemudian hari ibunya juga menikah lagi, maka otomatis anak inilah yang menjadi di persimpangan jalan yang tidak ke ayahnya tidak mendapat perhatian, ke ibunya juga akhirnya kemudian melatih mandiri dan yang paling berat adalah pada adiknya yang terkecil. Jadi apapun keadaannya, para pemirsa sekalian, ketika menjumpai kasus-kasus yang semacam ini bahwa hak-hak anak tetap mendapatkan perlindungan dan tetap mendapatkan pengayoman. Jadi jangan sampai kemudian anak yang sudah berat psikisnya tadi kemudian dihadapkan kepada beban kehidupan materialnya lebih lagi. Inilah yang kemudian orang akan menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada jiwa anak-anak yang ditinggalkan dengan kasus yang semacam ini. Dan inilah kenapa misalkan di Undang-Undang Perlindungan Anak itu memberikan warning keras dan hukuman keras misalkan pada tindak-tindak kekerasan orang tua, salah satunya adalah untuk memberikan proteksi kepada kasus. Jauh daripada semua itu, Islam sudah memberikan bimbingan, aturan bagaimana dasar-dasar ketika terjadinya sengketa atau masalah semacam ini, apa yang dilakukan kepada anak. Tetap pengasuhan anak itu menjadi kewajiban. Ya. Dan relasi berikutnya lagi Mas Farid, ketika sudah tadi ketemu tadi, nanti kan akan rumit itu. Mbak Tami dengan dari saudara tiri dari ibunya, saudara tiri dari anak. Lah ini juga nanti akan status tentang kemahraman seseorang. Jadi ketika sudah usia dewasa, tentang aura, tentang relasi dan seterusnya, ini juga lebih rumit dan mesti harus mendapatkan perhatian supaya tidak muncul kasus-kasus yang kemudian berhimpitan dan bertalian yang akhirnya kemudian semakin ruwet untuk diurai. Islam telah memberikan rambu-rambu yang detail dalam hal itu. Ya. Nah sekarang Mbak Tami tinggal di mana?
Saya sekarang merantau sambil ngekos, kerja sambil kuliah. Oke, kerja sambil kuliah. Iya. Kemudian sepanjang merantau, sepanjang kerja dan sambil kuliah ini Mbak Tami ada komunikasi sama ibu? Kalau ibu paling lewat telepon. Lewat telepon. Jujur, saya juga nggak setuju kalau dia nikah lagi. Kalau ayah, dia ngajak ketemu, telepon aku. Pernah Tapi saya ngajak ketemu? pernah, tapi saya nggak mau ketemu buat sama dia. Kenapa masih ada rasa marah di situ? Masih ada rasa kesal. Kenapa saya harus punya ayah seperti dia? Oke, Pak Ustadz, mungkin ada satu hal yang mungkin Pak Ustadz sampaikan ke Tami. Seburuk-buruk apapun orang tua, kita nggak boleh sebegitu bencinya gitu, Pak Ustadz. Ya, saya bisa memahami ya Mbak Tami ya, dengan beban yang dari kecil tadi sampai sekarang jadi terjadi akumulasi kebencian kepada orang tua. Itu mungkin dalam alam pikiran anak yang mengalami mungkin bisa difahami, tetapi Islam memberikan bimbingan tidak boleh melampiaskan kebencian yang seperti itu kepada orang tua. Jadi perlu dilatih supaya apa? Supaya bagaimanapun itu ayahnya Mbak Tami, suatu saat akan memerlukan. Dan kita hadir di dunia ini atas jasa orang tua, itu harus difahami. Apapun keadaan orang tua, itu masih menjadi bagian ini. Jadi kalaupun misalkan Mbak Tami belum bisa menemui, mungkin karena kasus, oke lah, bisa difahami. Tapi saya kira Mbak Tami yang sudah mulai dewasa seperti ini, pelan-pelan perlu menanamkan, menanamkan mulai bisa menghargai keberadaan ayahanda dan seterusnya. Kalau untuk secara fisik belum bisa menerima ketemu, oke, tetapi pelan-pelan ditanggalkan rasa kebenciannya. Sebab apa? Kebencian yang semacam itu menjadikan jiwa Mbak Tami tidak merdeka, jiwa Mbak Tami menjadi beban, dan ini akan mempengaruhi alam pikiran Mbak Tami sampai nanti ketika Mbak Tami mohon maaf sudah berkeluarga, itu akan terbayang-bayang, itu akan muncul lah. Inilah saya kira perlu dikikis untuk pelan-pelan berlatih. Yang kedua, bagaimanapun Mbak Tami sebagai anak punya kewajiban mendoakan. Doalah di tengah malam, bermunajat kepada Allah. Apa doanya? Doanya adalah memohon kepada Allah agar Allah membukakan pintu hidayahnya kepada orang tua. Karena kita nggak tahu, mungkin suatu saat kalau dengan doa Mbak Tami, anak dan saudara-saudara anak-anaknya, kemudian mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada ayahandanya Mbak Tami, kemudian akhirnya kembali pada jalan yang lurus. Pada saat itu kita nggak tahu, akhirnya kemudian disatukan oleh Allah lagi dalam jalinan kekeluargaan yang lebih baik, dalam suasana keagamaan yang lebih baik. Saya kira itulah bagian dari pintu-pintu rahmat Allah yang diberikan pada hambanya. Jadi tetap mendoakan. Selain itu juga Mbak Tami mendoakan untuk adik-adiknya dan ibunya. Ya, Mbak Tami, mumpung masih di sini, mumpung masih ada waktu, Mbak Tami ada yang mau ditanyakan ke Pak Ustadz atas kerisauan hatinya Mbak Tami? Iya Pak Ustadz. Iya. Apakah saya sudah durhaka, udah membenci ayah saya sendiri? Ya, kalau kita kalau kita melihat di Al-Quran, memang Al-Quran itu memberikan rambuan ideal kepada bangunan keluarga. Misalkan di dalam surat Al-Isra ayat 24 itu Allah menjelaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu, hendaklah kamu berbakti mengabdi kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Ayat ini tidak menjelaskan orang tua kriterianya seperti apa gitu. Bahkan kepada orang tua yang non agama, berbeda agama sekalipun, di surat Al-Luqman itu dijelaskan tetap bil ma'ruf, berbuat baik. Kalau dia menyuruh berbuat jahat, berbuat maksiat, kita mengucapkan kami tidak bisa mengikutinya karena ini bertentangan dengan agamaku. Jadi apa mananya? Mananya adalah perbuatan baik, berbakti baik. Orang anak kepada orang tua tetap menjadi kewajiban apapun keadaan orang tua. Salah satu kewajibannya itu adalah mendoakan orang tua. Jadi mendoakan orang tua apa? Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Mendoakan orang tua ini adalah bagian dari diantara sekian birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Dan pelan-pelan Mbak Tami mulai pelan-pelan melupakan kebencian itu. Mudah-mudahan itu mendatangkan keberkahan dan jiwa Mbak Tami juga tumbuh berkembang dengan baik. Yang kedua, kalau Mbak Tami mendoakan hidayah, itu bagian dari pahala yang Mbak Tami dapatkan atas kebaikan Mbak Tami pada orang tua. Nah, kalau untuk Mbak Tami sendiri ada harapan apa nih ke depannya? Kalau ingin memperbaiki diri? Untuk belajar memperbaiki diri lebih baik lagi, belajar untuk membesarkan hati, biar menerima kenyataan. Kalau semuanya emang sudah terjadi, Mas. Mbak Tami ada
ingin memaafkan ayah gitu? Untuk saat ini saya belum bisa, Mas. Belum bisa. Tapi kalau menurut saya sih coba dulu dijalankan apa yang tadi Pak Ustadz bilang, nggak ada salahnya. Seburuk apapun orang tua, tetap orang tua. Yang harus kita lakukan adalah mendoakan dia untuk menjadi lebih baik, begitu Pak Ustadz ya. Jadi Mbak Tami, kita membenci orang tua bukan pada orangnya, tapi pada perlakuannya. Membenci perbuatan buruk dari orang tua. Tetapi physically-nya dia tetap bagian dari orang tua kita. Nah, kewajiban kita yang tadi berkali-kali saya tekankan adalah bagaimana memperbaiki alam pikiran kita, kemudian memiliki kebesaran hati, melatih berbesar hati untuk merelakan atas hal yang terjadi. Ini adalah bagian dari ketentuan takdir Allah. Yang ketiga adalah kita berikhtiar memohon kepada Allah. Allah masih membukakan pintu rahmatnya, Allah masih membukakan pintu hidayahnya. Dan mudah-mudahan suatu saat orang tua, Mbak Tami, ayah Anda tadi bertobat kepada Allah. Pada saat itu kita tidak tahu gitu. Sebab masih ada hijab ini. Nah, inilah kita buka. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini karena masih menanam dendam yang luar biasa, justru akan mengurangi kebaikan-kebaikan yang kita persembahkan dalam kehidupan dunia. Itulah saya kira hal yang kita nasihatkan. Mudah-mudahan Mbak Tami melatih, apalagi Mbak Tami ini sudah mahasiswa. Supaya apa? Supaya bisa mengantarkan, tidak mengganggu studinya Mbak Tami dengan berbesar tadi yang kita jelaskan. Mengantarkan Mbak Tami bisa menyongsong masa depannya. Mudah-mudahan nanti kelak Mbak Tami mendapatkan jodoh dan bisa membangun keluarga dan adik-adiknya juga mengikuti. Itulah yang saya kira menjadi jalan yang baik. Nah, Pak Ustadz, doa dan amalan apa yang harus dilakukan Mbak Tami nih? Karena kan di usia seperti ini dengan masa kecilnya dia penuh kekerasan. Saya khawatirnya dia akan labil nih. Ketika labil dia akan mengambil jalan yang lain. Nah, kira-kira apa yang biar dia bisa tetap mengukuhkan diri untuk tetap di jalan Allah? Yang pertama ada, ya tentu yang pertama adalah adzikru itu adalah bitilawah Al-Quran. Zikir itu ya, tilawah Al-Quran itu ya adzikru, berzikir. Makanya Al-Quran menyebutkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang, berarti membaca Al-Quran, jadi rajin membaca Al-Quran. Kemudian kan memang ada ayat-ayat yang sering kita tekankan, ayat-ayat pokok, surat Al-Fatihah itu dibaca berulang-ulang, salawat kepada Rasul SAW, ayat kursi dibaca, surat 3 surat yang terakhir, Qul Ahad, Qul A'udzu Falaq, Qul Binas, ini dibaca dan dilatih tilawah. Apa dilatih tilawah? Setiap selesai sholat bacalah beberapa ayat Al-Quran. Kalau nggak ada bisa selesai sholat minimal setelah maghrib sama setelah sholat subuh. Lantas berikutnya sholat sunnah, sholat malam. Kalau ada kesempatan waktu, badannya sehat, puasa sunnah itu adalah bagian dari cara-cara untuk membuka dan dimanfaatkan untuk pada kita. Yang berikutnya ada doa khusus yang diberikan Nabi. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahidat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku lurus pada agamamu. Supaya apa? Kita ini tetap berpegang teguh kepada tali ini dan mendoakan orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, ini adalah bagian dari cara jiwa kita menjadi tenang, Allah akan menurunkan rahmat. Amin, amin. Insya Allah. Baik, Mbak Tami, tadi apa yang disampaikan juga Pak Ustadz sih, saya lagi-lagi berharap Mbak Tami coba diamalkan, dijalankan. Memang nggak semudahnya apa yang kita omongkan, tapi kalau nggak mulai dari sekarang, kita nggak akan pernah bisa ketemu lagi jalan keluarnya. Ya, bismillah ya Mbak Tami ya. Terima kasih Mbak Tami sudah hadir di Tawakal dan mudah-mudahan Pak Ustadz kisah dari Mbak Tami ini bisa menjadi pelajaran bagi pemirsa di rumah agar tidak mengulangi apa yang Mbak Tami lakukan atau perbuatan buruk dari ayahnya Mbak Tami kepada keluarga. Ya. Baik, terima kasih juga Pak Ustadz atas semua.